Oke lo guys, welcome back to my channel di Moruday. So, kali ini gua mau nunjukin ke kalian 3 build keyboard dari Zoom Dina TKL yang config-nya itu berbeda-beda guys ya. Jadi pertama nih kita punya Zoom Dina yang warnanya ink green ya. Nah, kita lihat dulu ya first looks ya. Di bagian bawahnya ini bukan brass ya guys, tapi memang warnanya aja mirip brass, tapi dia materialnya itu bukan brass. Nah, jadi di build pertama ini dia pakai switchnya itu yaitu Akko Green Fog ya, yang udah di reloop, dan juga dia platnya itu memakai polikarbonat. PCB-nya itu 1,2 flex cut. Ya, jadi intinya si Zoom Dina kali ini dia full foam pakai cork foam. Intinya dia ini secara overall bikin config yang bener-bener buat suaranya itu ke Toki deep ya, dari plate, dari switch, full foam, dan juga dari keycaps. Nah, langsung aja kita sound test buat suaranya guys. Nah, itu dia buat suaranya guys, bener-bener Toki deep ya, khas banget suara dari PBT Dicep tebel FBB sama dari Akko Green Fog dan plate polikarbonat gitu ya guys. Kesimpulannya buat config kayak gini ya balik lagi ke preferensi ya. Kalau gua sendiri sejujurnya gua agak kurang suka polikarbonat, gua lebih suka bahan PP plate ataupun POM sekalian gitu ya guys. Walaupun kalau kalian mau bikinnya yang Toki banget ya polikarbonat oke, tapi menurut gua kurang sukanya karena masih ada bunyi plastiknya gitu, dan juga kalau buat ke spacebar gua agak kurang suka aja bunyi spacebar di material polikarbonat ini guys gitu. So sayangnya kalau Zoom Dina itu nggak ada bahan PP ya, adanya ke POM plate gitu dari polikarbonat. Oke, lanjut ke config yang kedua. Nah, ini udah gua rakit di live juga ya semalam ya guys. Nah, ini Zoom Dina lagi, Dina TKL dengan warna gunmetal grey, jadi bawahnya hitam. Dia pakai PVD silver mirror gitu, dan knobnya warna hitam juga. Nah, kali ini kalau keyboard yang ini dia di buildnya itu confignya dengan full poron foam, dan juga dia memakai switch HMX Lunar Stone, dan keycapsnya itu memakai Kikobo COL. Nah, menariknya di sini guys, jadi confignya dia pertama full foam yang mengarah ke Toki, tapi dia plate-nya pakai plate alu yang dimana mengarah ke Kleki tentunya ya. Lalu dia memakai switch-nya itu dari HMX Lunar Stone yang dimana suaranya itu cenderung ke Kleki banget ya. Dan keycaps-nya itu yang memakai Kikobo COL double shot ABS, jadi otomatis suaranya itu lebih bright, lebih high pitch yang dimana cocok buat ke suara Kleki. Nah, kalau kita pakai matematika dasar gitu ya guys, jadi ujung-ujungnya pasti suaranya itu cenderung ke poppy karena foam board ya dipakein full foam, tapi dipakein config lainnya untuk ke Kleki, otomatis ketemu di tengah-tengah jadinya suaranya poppy. Nah, langsung aja kita coba sound test guys. Nah, itu dia guys buat suaranya. Oke, jadi kesimpulannya suaranya itu bener apa ya, poppy banget ya, poppy banget. Bottom outnya itu tapi masih ada unsur-unsur yang bottom outnya agak creamy bisa dibilang gitu ya, karena Lunar Stone itu HMX yang full POM, jadi khas banget ya material bottom housing dari POM itu menghasilkan suaranya itu khas banget seperti ini guys ya. Nah, kalau gue itu alu plate itu salah satu jadi plate yang favorit gue karena gue suka banget dengan suara spacebarnya tuh. Walaupun dia itu memakai full foam, tapi suara spacebarnya itu tetap bright, tetap suaranya itu keluar banget, nggak mendem kayak di polikarbonat plate gitu guys ya. Walaupun ini dia PCB-nya pun juga 1,2 mm flex cut, tapi suara spacebarnya masih mantep banget. Ya mungkin agak dibantu juga sama keycapsnya dari Kikobo ya, jelas ya keycaps 1,5 jutaan gitu ya guys. Kualitasnya juga nggak main-main gitu guys. Oke, lanjut ke Zoom Dina TKL ketiga yang terakhir ya. Ini juga gue live barengan di live YouTube gue semalam. Nah, ini yang unik nih ya guys. Jadi dia ini full polikarbonat ya, tapi dia tetap ada dalamnya, tetap ada internal weight-nya.
Nah, bottom case-nya juga full polikarbonat. Jadi kalian bisa lihat bagian baterainya, bagian PCB-nya dari bawah seperti ini tuh guys ya. Nah, minusnya apa? Menurut gue minusnya kalau si full polikarbonat ini, kalau kita hidupin RGB-nya, dia ini lumayan bleedingnya. Menurut gua RGB-nya itu lumayan jadi agak berantakan aja sih guys ya. Tuh ininya menurut gua agak off ya, di bagian sininya agak off ya, terus jadi merah-merahnya agak bleeding ya. Buat yang di bagian LED harusnya yang 4 biji LED di sudut ini buat ke meja ke bawah, tapi dia jadi bleeding ke casingnya ya. Cuma kalau ini sih gua lebih prefer tanpa hidupin RGB-nya, udah bagus banget sih. Nah, config yang polikarbonat case ini justru kita dibikin full ke clacky. Nah, informasi singkat aja guys. Jadi kalau polikarbonat case seperti ini tuh memang dia suaranya itu cenderung agak hollow dan tidak sefull casing aluminium pada umumnya guys ya. Cuman untungnya kalau polikarbonat case itu dibantu sama internal weight, kayak Zoom Dynatec kali ini dia ada internal weightnya di dalam, itu yang membantu suaranya itu jadi bagus, nggak hollow banget gitulah. Nah, kalau polikarbonat case Zoom Dyna ini dipakaikan confignya sama sekali nggak ada foam, dia plate-nya pakai brass plate ya. Terus switch-nya pakai Cosmic Purple yang dimana high pitch clacky pure clack banget. Lalu keycapsnya itu Kikobo Masinis guys. Jadi benar-benar kali ini config-nya dibikin ke full clack. Nah, langsung aja kita sound test guys. Nah itu dia buat sound test ya guys. Jujur aja ya, gue setelah nyoba-nyoba banyak config, memang si Zoom Dynatec kali ini tuh agak kurang bisa ke clacky banget guys keyboardnya ya. Gue pernah coba yang di Zoom Dynatec L gue, no foam pakai alu plate, suaranya thin guys. Suaranya itu clacky-nya nggak bisa kayak Polygon, nggak bisa kayak Neo. Suara clacky-nya masih bisa gue bilang agak kurang aja. Nah solusinya kalau suara clack yang agak kurang itu gimana? Salah satu solusinya adalah dengan memakai brass plate ya. Kalau carbon fiber gue jujur belum coba, jadi gue kurang tahu. Tapi kalau brass plate ini gue udah coba-coba, dia itu efek suaranya itu gede banget guys ya. Jadi kalau gue sebelumnya pakai alu suaranya thin, kalau gue pakai brass plate ini bener-bener langsung jadi clacky, dan clacky-nya itu full, nggak thin, nggak hollow gitu ya guys. Apalagi di bagian spacebar, suara spacebar dari brass plate itu khas banget guys ya. Jadi menurut gue brass plate itu bisa jadi cheat code buat kalian yang keyboardnya itu pengen suaranya clacky tapi nggak mendukung buat no foam sama sekali gitu guys ya. Jadi ya cheat code gitulah brass plate ini. Kalau carbon fiber gue belum tahu nih guys. Nanti mungkin gue akan coba kalau gue udah ada plate-nya. So itu dia guys ya buat rangkuman build Zoom Dyna ya, config tiga config yang berbeda banget. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dipakai rumusnya gitu ya guys, bisa dipakai ke seluruh keyboard ya. Jadi kayak misalkan ini tadi ya pakai plate-nya alu, keyboardnya aluminium case, pakai switchnya clack, keycapsnya clack juga, tapi full foam ya. Jadi otomatis suaranya itu tengah-tengah cenderung ke poppy, tapi agak lebih banyak unsur clacky-nya ya. Jadi kayak kurang tambah gitu aja sih guys sebenarnya kalau suara di keyboard gitu. So itu aja guys buat video kali ini. So see you on next video guys. Thank you and bye bye.